BCA juga salurkan kredit ke UMKM dan di bulan Juni 2025 BCA salurkan kredit sebesar 136 triliun rupiah, tumbuh 2% year on year. Tapi ternyata pertumbuhan penyaluran kredit UMKM BCA pada bulan Juli 2025 itu ada nyusutnya dikit, hanya tumbuh 1,6% year on year ya. Jadi BCA masih direspon oke atau enggak oleh market? Kita akan bahas dan tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. IHSG hari ini menguat 1,1% ya, tutup di 7937.12. Ya, akhirnya berhasil tutup di atas 7.900-an. Dan semoga masih bisa berlanjut seiring adanya optimisme pasar ya. Kalau di minggu ini si Fed mau pangkas suku bunga yang pertama, terus juga market sepertinya sudah ada rasa-rasa optimis juga kalau ekonomi bisa membaik. Semoga beneran. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sisi teknikal, IHSG turunnya kemarin-kemarin itu juga memang masih terhitung technical correction aja. Selama dia nggak turun ke bawah 7448 maka ya masih oke lah. Kalau ke bawah 7448 ya ada peluang terkoreksi lebih dalam ya. Kemudian karena kemarin itu membal dan memang sekarang ini masih di area range 7548 atau 7550 lah sampai 8 ribuan. Jadi karena kemarin itu membal ya, nggak ke bawah 7548 di tanggal 10 kemarin mulai membal. Hari ini tutup di atas 7900, mudah-mudahan dilanjutkan dengan hal yang positif di waktu dekat ke depan. Mudah-mudahan IHSG masih melanjutkan kenaikannya di waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini ya. Cuman tetap stay safe karena ya tetap ini tutupan di 7937 memang adalah penutupan tertinggi nggak ya 79? Oh enggak, belum menjadi penutupan tertinggi selama setidaknya dari Januari sampai sekarang 2025 di tahun inilah. Tapi setidaknya ini ada satu hal positif dengan hari ini tutup di atas 7.900. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Tetap hati-hati buat yang lagi trading, terutama trading pendek-pendek, fast trade gitu ya. Jangan lupa dipasang strategi jualnya, stop loss, trailing stop, take profit. Jangan lupa jualan kalau udah cuan. Dan sekarang kita bahas saham yang udah kasih cuan. Kita happy cuan dulu lah ya. Ada beberapa saham yang mau saya bahas. Ada 3 sih ya. Lagi nah, saham pertama yang mau saya bahas adalah si Bull yang hari ini tadi di spill waktu live trade pagi di Instagram. Jadi kalau Bapak Ibu mau join live trade pagi di Instagram, itu link Instagram kami ada di deskripsi di bawah ya. Bisa langsung di follow biar ada notif gitu, biar nggak ketinggalan kalau live trade-nya udah dimulai. Tadi di spill jam pagi sih ya. Ini dia. Waktu harga masih di bawah 170 seingat saya, 160 sekian. Dan ya nggak nyangka sih kalau dikasih arah ya. Hari ini tutup di 218. Jadi buat yang masih ada barang, masih simpan, pasang trailing stop. Seenggak-enggaknya jangan kejual di bawah 200 lah supaya nggak terlalu banyak kempesnya gitu ya. Buat yang udah TP, di berapapun TP-nya happy cuan. Yang penting cuan kan. Emang tadi tujuan belinya itu cuma untuk fast trade. Kemudian yang kedua ada Real. Ini juga tadi di spill waktu live Instagram, live trade pagi di Instagram ya. Dan dikasih arah juga ternyata. Dan saya nggak nyangka dikasih arah. Cuman tadi di sekitar 73 tadi waktu spill Real boleh dibeli untuk fast trade gitu ya. Karena tujuannya untuk fast trade, mudah-mudahan udah pada jualan. Buat yang belum jualan, pasang trailing stopnya di 83. Dari sini ke 83 itu berapa persen? Oh, masih belum ARP, aman lah.
ya. Pasang trailing stop di 83 buat yang masih ada barang dan masih mau hold gitu ya. Buat yang udah jualan di berapapun, happy cuan. Kemudian berikutnya kita bahas stock ideas kemarin. Yang pertama ada Indi. Indi stock ideas kemarin itu ngantri sebenarnya di 1900. Jadi buat yang ngantri di situ nggak dapat barang jelas. Cuman sebelumnya lagi pernah di spill boleh nabrak kalau nembus ke atas 1960 nih ya. Buat yang udah punya barang di hold masih aman, masih oke lah. Mudah-mudahan lancar ke 2200-an tuh. Target TP2 ada di 2200-an gitu ya. Yang udah punya barang juga boleh pasang trailing stop biar makin aman, pasang trailing stopnya di 2060 boleh. Karena di intraday itu pullback terakhirnya di 2070. Jadi kalau ke bawah 2070 ada peluang terkoreksi ngetes 2000 lagi gitu ya. Next ada MDKA, ini strateginya ngantri di 2360, belum dapat barang. Hari ini masih inside bar, masih di dalam range inside bar, tutup di 2520 dan low-nya masih di 2490. Ngantri dulu aja sih ya, nggak apa-apa sementara. Dan ya buat yang masih pengen ngantri di 2360, nggak apa-apa ngantri situ. Stop loss di bawah 2220 dan targetnya saya incer 3,5 sih. Mudah-mudahan sih dikasih ya. Paling nggak 3000-an dulu. Kok 3,5? Sorry salah. Saya incer 2690 ini. MDKA saya incer 2690 karena sebelumnya pernah ada strategi yang beli di 2360 dan target di 2690. Ya, ini untuk buyback si MDKA-nya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya ada Medco. Nah, ini belum dapat barang yang ngantri di 1175 dan 1135 ya. Skenario-nya seperti yang dibahas di video sebelumnya. Ada dua. Jadi boleh ngantri 1175, tapi kalau nggak dapet dan ternyata Medco nembus ke atas 1265 langsung nabrak sih nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Cuman target pertamanya saya incer area 1340 1345 dulu karena di sini ada area order block dan masih memungkinkan sekali dia untuk jadi area resisten ya. Jadi ya nggak pasang target terlalu tinggi dulu lah. Kita lihat responnya di sini, nggak ada salahnya TP-TP dulu entah sebagian atau berapa di sekitar 1340-an gitu ya. Next ada NCKL. Nah kalau ini harusnya udah punya barang karena selain pernah masuk ke dalam list rekomendasi di hari-hari sebelumnya, hari ini juga dia turun sempat sampai low-nya di 1075. Jadi buat yang pasang order beli karena strategi yang kemarin itu buy-nya di 1080 harusnya udah dapat barang ya. Stop loss di bawah 1030 masih aman dan mudah-mudahan lancar ke target TP full cycle-nya di 1230. Next ada kalau udah. Nah sekarang kita bahas si BCA. Si BCA ini ya dia nggak dapat jatah 200T yang dibagi-bagiin lah ya karena dia bukan Himbara, dia bank swasta. Tapi yang mau saya bahas di sini memang hari ini muncul berita kalau penyaluran kredit UMKM-nya ya, kredit UMKM di BCA per Juli itu ada nyusut dikit pertumbuhannya. Tapi yang mau saya perhatiin adalah respon marketnya kayak gimana nih BCA selama respon market hari ini dan beberapa waktu belakangan ini. Oke. Nah dalam sebulan terakhir lah, kita lihat dulu sebulan terakhir si BCA. Dari Agustus sampai sekarang memang bisa dibilang ini turun ya BCA. Dan kalau kita zoom out strukturnya memang turun. Strukturnya sih masih yang gede masih relatif cenderung downtrend. Kalau kita lihat perjalanan harga sejak kalau zoom out gini mah downtrend. Tapi kalau kita lihat perjalanan harga sejak September ya setahun lah ya, setahun pas 12 bulan terakhir. Ini ada area area ini pullback mana sih? Ini pullback ditembus. Nah ada high valid yang di breakout, jadi bisa dibilang ini nggak downtrend sekarang. Mudah-mudahan bikin range sideways dengan areanya di bawahnya adalah batas bawahnya adalah 7275 dan atasnya di 9800. Ya memang BPCA ini selama nggak turun dan tutup di bawah 7275 masih relatif aman. Cuman sejak Agustus lalu setelah dia naik terus kemudian
high-nya di 8975, dia turun nih. Yang jadi perhatian saya adalah waktu turun dia volumenya cukup kencang ternyata. Dan ya dia nganterin, dia waktu turun RSI-nya turun ke RSI-nya dianterin ke bawah 30 nih, masuk ke area oversold ya. Kemudian membal lagi, memang sekarang membal lagi. Dan kalau di sini kita lihat ada setup, area harga sekarang memang ini adalah area beli. Cuman buat yang udah punya barang ya udahlah ya, di hold aja nggak masalah. Buat yang belum punya barang, kita lihat dari setup ini adalah area beli dan masih boleh dibeli. Tapi kalau kita lihat price action-nya di sini belum ada tanda-tanda pelemahan downtrend setidaknya dari sejak turun Agustus ini ya. Ini belum ada sinyal-sinyal divergence kayak gitulah. Belum ada tanda-tanda pelemahan downtrend. Saya ngarepin BCA ngetes area 7700 lagi paling nggak, atau 7600 lagi. Jadi buat yang belum punya barang dan pengen beli BCA, antri sekitar 7700 7600 itu nggak masalah sih. Karena sekarang kalau kita lihat si EMA 20 ini ya, dia juga nabrak EMA 20 dan masih direspon jadi resisten. Kemudian hari ini tutup di 8025. Hitungannya sih ada setup ya. Kalau kita anggap ini ada setup, ini di berarti cukuplah segitu 8025. Nah kalau ini kita anggap ada setup, maka bener area belinya sekitar 7750 sampai 7600. Ngantri area situ boleh, stop lossnya ngikut yang bawah aja, di bawah 7275 closingnya, tapi ya bukan cuman shadow. Tapi jadi kalau misal nih cuman buntut doang yang ke bawah 7275, tutupan di 7275 atau lebih atas, di hold dulu aja nggak masalah ya. Dan kinerja secara keseluruhan BCA sih masih bisa dibilang solid lah, meskipun nggak dapat injekan 200T, nggak masalah kayaknya. Oke, segitu dulu BCA-nya, mudah-mudahan cukup jadi insight buat yang cari inspirasi. Next, kita bahas saham yang di request ya. Saham yang di request ada di kolom komen, ada beberapa saham nih. Yang pertama CDIA, ntar aja lah ya. Oke sih CDIA. Yang pertama CTRA aja langsung. CTRA, oke, CTRA ini membal. Jadi si CTRA ini kalau kita lihat strukturnya, begitu dia naik dan tutup di atas 1050 nih ya di Agustus kemarin, ada break structure dan strukturnya oke. Nggak downtrend yang jelas, lebih cenderung uptrend malah. Dan low di 870 adalah low valid. Gampang ngomong, selama nggak turun dan tutup di bawah 870 ini masih aman banget ini si CTRA. Cuman buat yang belum punya barang ini ya, mungkin PR-nya buat yang belum punya barang nih. Buat yang udah punya barang mah tinggal di hold aja, masih aman. Buat yang belum punya barang, saya masih pilih area belinya adalah di sekitar 935 sampai 900-an, supaya stop loss-nya nggak terlalu gede, karena stop loss-nya saya pilih di bawah 870 ya. Oke aja sih stop loss di bawah 890, tapi nanggung banget gitu loh. Low validnya di 870, sekalian aja di bawah situ nggak masalah, tinggal atur money manajemennya aja ya. Jadi buat yang udah punya barang, si CTRA aman di hold, mudah-mudahan lancar ke 1050 atau bahkan 1100-nya di breakout, mudah-mudahan ya. Tapi buat yang belum punya barang dan baru mau beli, coba ngantri lagi di 935, siapa tahu masih dikasih tuh. Itu ya. Next, ada Adaro. Oke, Adaro kalau kita lihat setup yang udah kebentuk ya, area harga sekarang ada di area beli, level pre-entry di 1740, level entry di 1665. Sekarang 1680 di antara itu ya. Stop loss di bawah 1600. Jadi buat yang udah punya barang nih gampang nih. Tinggal di hold aja nggak masalah. Selama nggak turun dan tutup di bawah 1600 masih aman. Nah, buat yang baru mau beli, kalau mau beli sih aman-aman aja, boleh-boleh aja selama nggak turun dan tutup di bawah 1600, berarti stop lossnya di bawah 1600 itu ya. Cuman kalau kita lihat trennya jelas ini nggak uptrend. Setidaknya skenario yang terdekat ya sideways lah kalau kita lihat dari April sampai sekarang ya. Skenario yang memungkinkan adalah sideways, tapi mungkin range-nya juga menyempit. Jadi targetnya kalau misalnya beli Adaro, targetnya saya cukupkan dulu di target TP1 dari setup ini kali ya, di sekitar 2000 sampai 2050-an situ dulu. Risk rasionya masih oke kalau misalnya dapat barang di 1680 atau sedikit lebih bawah dari itu.
Jadi tinggal atur money manajemennya supaya nggak terlalu gede hilang duitnya kalau ternyata apes kena stop loss. Ya. Next ada Seger. Seger ya. Masih belum kemana-mana, cuman tetap menarik ini si Seger. Menariknya adalah apa namanya, volumenya ini loh, 2 bulan terakhir tuh rame sekali dia, sedangkan harga sahamnya belum kemana-mana. Kayak kayak menggoda, sepertinya boleh dibeli gitu ya. Tapi gini, maksud saya adalah kalau kita lihat setupnya, ini ada setup setelah di bulan April tutup di 386, ini ada setup level pre-entry di 316 lah ya, udah dijemput nih 2 kali disamperin di bulan Juni dan di bulan September awal. Kemudian level entry di 280 belum dijemput. Saya sih ngarep dia nggak ke 280 ya, karena beberapa kali dia ketemu support di sekitar 310 sampai range-nya lah ya, 312 sampai 320 lah. Mudah-mudahan ini masih tetap jadi support. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu, oke, masih relatif aman lah ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa bertahan di atas 360-an, itu lebih enak dan lebih memperbesar peluang untuk lanjut breakout 386 sampai nyamperin target TP1 di 470-an. Cuman ini ada 450-an dulu kali ya. Kita harus realistis juga lah. 450 sampai 470 lah. Kira-kira area targetnya itu. Mudah-mudahan sih di breakout ya. Jadi kalau misalnya pengen beli, coba ngantri sedekat mungkin dengan sekitar area 310, 312 ya. Karena stop lossnya setidaknya di bawah, kalau tutupannya di bawah 312 aja. Gitu sih. Udah. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 16 September 2025. Ada 4 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada BKSL. Ya, BKSL hari ini saya masukin ke dalam watchlist. Nah, ini buat yang belum punya barang aja. Buat yang udah punya barang ya udah disimpan. Hari ini BKSL menguat 5,3%, tutup di 139. Nah, karena tutup di atas tutup di atas 137, ini jadi ada setup dia. Ada CB1 lah paling enggak ya. Dan buat yang belum punya barang, silakan boleh beli, ngantri di 131 boleh, 130 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutupan di bawah 122. Targetnya boleh incer area target TP1 dulu lah ya, 150 sampai 154. Mudah-mudahan sih bisa nembus ke atas 158 supaya bisa lanjut ke target TP full cycle dari setup yang sebelumnya tuh di 176 itu kan belum dites ya. Mudah-mudahan sih bisa ke situ. Tapi paling enggak lumayan ketika udah nyampe 150-an. Itu sih. Dan ya asumsinya dapat barang di 131 ya. Buat yang udah punya barang simpan dulu aja, nggak masalah, selama nggak ke bawah area hijau-hijau ini masih aman ya disimpan. Next ada PTPS. Nah, ini adalah saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi di beberapa hari yang lalu. Strateginya adalah antri di 1440 dan itu masih sama strateginya, buat yang belum punya barang aja ya. Antri aja di situ di 1440. Kemudian stop loss di bawah 1350, kemudian target TP1 dulu kali ya, 1635 gitu sampai 1680 range-nya sih gitu ya. Lumayan itu rasionya masih oke lah, masih 1:2 lebih dikit kayaknya. Kemudian yang berikutnya ada CDIA. Nah, ini yang dari kapan tahu nanya nungguin CDIA, kemudian buat yang nanya CDIA juga. Nah, CDIA hari ini tutup di 1520. Ini satu hal yang oke sebenarnya. Yang sebelumnya ketika dia udah breakdown 1485, saya pilih minggir dulu dari sini gitu, karena ya ini bisa dianggap double top kan dengan neckline di 1485 dan dia di breakdown. Cuman karena dia hari ini berhasil naik sampai ke atas 1490, bahkan tutup di atas 1490, tutup di 1520, maka ini CDIA ada peluang untuk dia peluang untuk belok naik lagi gitu ya, dari yang tadinya turun nih, dari Agustus sampai sekarang turun, ada peluang dia belok
Meskipun ya kita incer target TP1-nya dulu aja ya di 1670 target pertamanya situ dulu aja lah. Nah, strateginya buat yang belum punya barang boleh ngantri di 1400 dan 1335 ya. Area belinya sih ada di 3 level. 1470 boleh, 1400 dan 1335. Pasang di 3 level itu boleh, di salah 2 atau salah 1 juga boleh. Yang jelas stop lossnya sama-sama kalau turun, apalagi tutup di bawah 1280. Kemudian target TP1 ada di 1670, target TP2 ada di 1910 ya. Mudah-mudahan sih samperin dulu 1400 dan ngegas lagi ke atas ya. Kemudian yang keempat ada ESA. Nah, ini ESA buat yang belum punya aja. Kalau udah punya barang mah di hold dulu aja nggak masalah, karena pernah di spill waktu live Instagram pagi dan ya kemungkinan udah ada yang beli gitu ya, udah ada yang punya barang. Jadi hari ini ESA melemah 2,9% memang inside par dibandingkan dengan candle kemarin ya. Maksudnya adalah range high low candle hari ini berada di dalam range candle high low kemarin. Dan bisa diantriin buat yang belum punya barang di 630 tuh. Jadi kalau misalnya minat beli ESA ngantri di 630, stop lossnya cukup di bawah 595 aja. Dan targetnya saya incer ini sih, bukan saya incer tapi mudah-mudahan ini ESA beneran bukan beneran ya. Ini harusnya sih ya udah niat banget pengen naik lah. Kalau emang niat pengen naik dan breakout 705, maka peluang untuk lanjut ke target TP1 di 825 tuh jadi lebih besar. Jadi ngapain pasang target di 750-an ya, sekalian aja di target TP1-nya di 825, itu maksud saya. Kalau memang dia nggak niat naik dan turun ke bawah 595 ya mending, kalau misalnya masih minat beli ESA ya mending dibeli lagi di 555 atau 560 gitu, dengan resiko atau stop loss di bawah 510 begitu. Jadi strateginya untuk besok yang belum punya barang boleh ngantri di 630 untuk belinya dan stop loss di bawah 595. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk adalah di 825. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur yang udah ada ya, fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.